Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah sehat bersama dengan keluarga. Pada pertemuan kali ini, Ibu merasa sangat senang bisa bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini akan memasuki materi KD 3.2 pada bagian B, yaitu perkembangan demokrasi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian menonton video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1949. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Demikian ya anak-anak untuk tujuan pembelajaran kali ini. Mari kita lanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan demokrasi di Indonesia, oleh para pendiri negara disepakati bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Namun, pelaksanaan demokrasi Pancasila di awal kemerdekaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pemerintah pada saat itu masih dalam upaya perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalian mungkin tahu ya bahwa di awal kemerdekaan banyak ancaman-ancaman yang akan menghancurkan pemerintah, antara lain adanya agresi militer Belanda. Jadi pemerintah di awal kemerdekaan masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah betul-betul sangat membutuhkan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, pemerintah menghimbau kepada rakyat untuk mendirikan partai politik sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap pemerintah. Dengan keluarnya maklumat tersebut, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Disinilah sebagai peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Akhirnya berkembang menjadi sistem multipartai, demokrasi parlementer atau menjadi demokrasi liberal. Nah, itu yang materi pertama, periode pertama ya. Jadi demokrasi Pancasila belum berjalan sebagaimana mestinya. Materi yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Liberalisme semakin mengakar dalam tubuh rakyat dan pemerintah Indonesia. Di awal pelaksanaan demokrasi ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Ini juga akibat dari tekanan pemerintah Belanda yang akan memberi pengakuan kedaulatan jika Indonesia merubah bentuk negara. Akhirnya pemerintah menyetujui keinginan dari Belanda tersebut. Jadi yang pertama, terjadi pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara pada waktu itu berubah dari kesatuan menjadi RIS.
Ya, jadi pada periode 27 Desember 1949 UUD 45 tidak berlaku. Yang berlaku adalah konstitusi RIS. Nah, saat itu juga pemerintah Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Namun, karena bentuk negara RIS sebagian besar rakyat Indonesia tidak mendukung, akhirnya wacana berubah ya, ada desakan yang kuat dari rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, pada peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS bubar. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Karena memang ada beberapa wacana untuk kita akan mengganti UUD 1945, yaitu pada periode 1950 sampai 1959 UUD-nya adalah UUDS 50. Nah, pada periode tersebut tercatat sebuah peristiwa sejarah, yaitu berlangsungnya pemilu pertama di Indonesia. Pelaksanaan pemilu benar-benar demokratis. Kompetisi antar partai politik sangat intensif dan fair. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas, tanpa ada tekanan dan rasa takut. Pada pemilu pertama itu ada 28 partai politik sebagai peserta pemilu. Pemilu tahun 55 merupakan pemilu pertama itu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar baru. Setelah terbentuk, Badan Konstituante tersebut bersidang untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, Badan Konstituante mengalami kegagalan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru. Gagal karena pada waktu itu muncul fanatisme politik. Jadi masing-masing partai masih mempertahankan partainya, sehingga itu menjadi kesulitan bagi Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru. Kegagalan Badan Konstituante inilah yang akhirnya menjadi latar belakang munculnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Adapun isi Dekret Presiden 5 Juli 59 adalah 1. Menetapkan pembubaran Badan Konstituante. Jadi Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar baru karena mengalami kegagalan akhirnya dibubarkan. 2. Tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. MPRS dan DPAS akan dibentuk dalam waktu singkat. Dengan ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 59, maka berakhirlah pelaksanaan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dan beralih pada demokrasi terpimpin untuk periode 1959 sampai 1965, yang itu akan menjadi pembelajaran kita berikutnya.
Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri video, Ibu akan memberikan penugasan terlebih dahulu, yaitu jelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Tolong kerjakan dengan maksimal ya tugasnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.